Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku semua, para penghobi ayam serama. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas lagi tentang anakan-anakan ayam serama hasil breeding saya ya. Oke, nah yang ada di teman-teman ini, depan teman-teman ini ada 13 ekor ini dari beberapa indukan ya. Kalau nggak salah dari 5 indukan, dan saya babukan jadi hanya diasuh oleh satu indukan ini ya. Kalau indukan ini kalau nggak salah anakan yang memang telurnya sendirian ya, 4 butir, jadi hanya 4 ekor saja. Yang lain dari indukan betina-betina lain yang saya titipkan di sini. Jadi memang sekalian biar betinanya yang lain bisa fokus untuk mengerami anak-anaknya dan hanya mengeram dan bertelur. Jadi enggak ini ya, istilahnya lebih mempercepat produktivitas. Sebenarnya kalau mau lebih cepat produksi anakan ayam serama ini lebih bagus memang pakai mesin tetas, jadi betinanya hanya dikawinkan dan bertelur, nggak sempat ngeram, itu lebih cepat. Cuman kita harus siapkan mesin penetas yang tentunya butuh modal banyak. Nah, kalau saya ini sistemnya pakai babuan ya selama ini, jadi ada telur saya titipkan di betina lain, jadi hanya ada beberapa betina yang mengeram. Nah, yang lain sementara hanya kawin dan bertelur saja. Nah, oke, saya update ini sekarang tanggal 21 Juni 2022. Nah, ini ada 13 ekor dan yang lainnya ada 7 ekor. Teman-teman bisa lihat ini ada di sini ya. Nah, ini ada 7 ekor. Yang lain sudah saya umbar dan ini sudah saya sapih alias sudah saya pisahkan dari indukan babuannya. Ini teman-teman bisa lihat ini sudah saya umbar. Sebenarnya ngumbar begini kalau memang tempatnya aman dan nyaman bisa diumbar full 1 hari, yang penting pastikan tidak hujan. Jadi tempatnya nggak becek, nggak sampai kena hujan, karena kalau kena hujan juga saya takutnya rawan sakit. Apalagi ayam di usia-usia begini 1 bulan lebih ini masih rawan sakit, masih gampang sakit dan juga gampang mati. Jadi perawatan harus ekstra ya. Nah, ini malam karena hari ini baru hari pertama saya sapih dari indukannya, jadi nanti malam tetap saya taruh di sangkar yang seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya, sangkar LB ukuran 40 kali 60. Nah, tapi karena ini sudah besar jadi enggak saya kasih lampu, dan indukannya sudah mulai lenjah ya, sudah bisa dikawinkan lagi. Jadi indukannya sudah saya pisahkan, dan tadi pertama memang seperti itu ya. Kalau teman-teman ini mungkin nggak usah kaget, pasti nyari indukannya kalau baru-baru pertama disapi. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, kalau untuk perawatan ini ya, untuk makanan masih saya pakai konsentrat, ini saya pakai BR1 ya. Teman-teman mungkin bisa juga pakai lain, mungkin 591 atau konsentrat yang lain seperti AD1 dan juga CP11, tergantung dari teman-teman. Kalau misalkan mana yang bagus, kalau menurut saya pribadi semuanya bagus, jadi dari teman-teman aja mau pakai yang mana, karena masing-masing ada kelebihan mungkin di ini ya, kandungan nilai gizinya mungkin setiap konsentrat berbeda-beda, tapi kalau buat saya nggak masalah. Nah, kalau untuk perawatan ini saya umbar, kalau bisa diumbar full, kalau malam tetap saya taruh di sangkar. Nah, mungkin kalau penanganan ayam sakit ini teman-teman ada yang naik juga. Kalau selama ini kalau untuk ayam yang sakit ini saya cukup kasih trimesin. Kalau begini bisa dikasih trimesin yang serbuk, campurkan di minumannya. Jadi nanti campurkan di minuman, kalau misalkan ada tempat minum seperti ini, nah teman-teman bisa campurkan di tempat minumnya. Nah, kalau takarannya teman-teman bisa lihat di itu kemasannya, ada takaran cara pemberian untuk ayam usia sekian-sekian ada semua. Nah, kalau untuk yang di Timika, untuk yang mau beli trimesin bisa di toko pakan Putra Fajri yang ada di SP4 depan Pasar Minggu, di sana komplit ya. Trimesin bisa juga pakai trimesin yang kapsul. Kalau segini ini sepertiganya ya, jadi 1 kapsul dibagi 3. Kalau saya selama ini cukup beri 1 kali sehari untuk ayam-ayam yang sakit. Nah, kalau misalkan ada ayam yang sekiranya sakitnya mungkin agak parah, lebih bagus dipisahkan dari ayam yang lain, jadi bisa biar yang sakit nggak menular ke ayam-ayam yang lain ya. Jadi seperti itu teman-teman.
Jadi kalau misalkan ada juga yang nanya seputar obat kutu. Nah, kalau obat kutu mereknya banyak ya, saya sendiri nggak hafal dan memang jarang saya pakai karena jarang ada baik burung ataupun ayam-ayam saya yang kutuan ya. Karena memang kutu sebenarnya dari ini sih, faktor kebersihan juga. Kalau misalkan tempat pakan, minum dan juga sangkar bersih, insya Allah nggak ada yang kutuan ya. Nah, kalau ini saya umbar ini di halaman rumah ya, dekat rumah. Nah, kalau teman-teman misalkan ada sangkar umbaran yang luas, yang lebar, lebih bagus lagi. Jadi ini tempat umbarannya pastikan memang bersih dan nyaman dan juga aman dari predator. Nah, kalau misalkan ini, oh ya, menjawab pertanyaan dari teman-teman, usia berapa bulan setelah mengeram indukan bisa mulai dikawinkan lagi? Kalau itu relatif, ini usianya 1 bulan lebih anakannya, dan sebetulnya kalau nggak saya sapi ini masih diasuh sama indukannya, karena hari ini tadi saya coba lepas indukannya, saya dekatkan dengan pejantan, sepertinya udah siap dikawini alias udah lenjeh. Jadi saya putuskan untuk menyapi mulai hari ini tanggal 21 Juni 2022. Usia ayam saya kurang lebih, bukan kurang lebih ya, pastinya sudah lebih dari 1 bulan. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa cek di video-video saya tentang video ayam ini, sudah pernah saya upload sebelumnya. Jadi untuk umur pastinya saya nanti mungkin cek di video saja ya. Nah, ini dari 7 ekor ini ya, ada 5 jantan dan 2 betina. Nah, ini soal jenis kelamin juga banyak teman-teman yang ini ya share ke saya, oh ya kalau di saya kok kebanyakan jenis kelaminnya betina, ada yang bilang seperti itu. Kalau buat saya pribadi malah lebih bagus, karena untuk produksi alias breeding 5 ekor betina misalkan dikasih 1 pejantan itu sudah cukup. Jadi kalau buat saya nggak jadi masalah, kalau saya lebih senang malahan, jadi lebih cepat kita untuk breeding. Nah, cuman kalau untuk dijual ya memang kebanyakan orang nyarinya per pasang, jadi ya harus per pasang. Jadi kalau 1 jantan 1 betina gitu baru biasanya lebih senang begitu ya, orang yang mau beli nyarinya per pasang. Karena jarang sih di saya nyari jantan saja, tapi kalau betina saya betina saja yang nyari sering ya. Oh ya, kalau untuk harga ayam serama anakan ini, kalau di saya ini saya bandrol mulai 300 ribuan ya, tergantung kualitas. Kalau ini sih induk jantannya belujur, tapi nggak tentu karena masih bisa berubah, tergantung perawatan juga. Karena ada yang masih usia segini nih masih belum kelihatan, tapi ternyata setelah dewasa nyelam, ada yang seperti itu. Tapi kalau ini ya mungkin sepertinya belujur, nggak terlalu nyelam ya, tapi buat saya nggak jadi masalah, ada kualitas ada harga. Kalau yang belujur-belujur begini biasanya kalau udah dewasa saya jual mulai 800 per pasang ya. Jadi kalau sebetulnya nggak terlalu selisih harga ya buat saya. Jadi kalau teman-teman mungkin ini ya lebih bagus beli yang dewasa aja, jadi lebih cepat kalau mau di breeding daripada beli anakan masih lama ya. Nah, jadi kalau harga ini variatif tergantung daerahnya, dan di saya pun tergantung kualitas ayamnya. Walaupun anakan ayam yang biasa, tapi kalau indukannya dari indukan bagus, kebanyakan saya jualnya pun harganya beda dengan yang indukan biasa-biasa. Tapi saya pastikan fix di saya ini ayam serama, bukan tema ataupun KT, karena masih banyak teman-teman yang belum bisa membedakan ciri-ciri ayam serama atau ayam tema dengan ayam KT. Nah, ini kalau saya sih sudah fix, sekarang saya udah agak lama juga memelihara dan ternak ayam serama, jadi saya sendiri udah bisa membedakan, karena dari jengger, dari kaki dan juga bulu udah beda sekali ya tema. Dan memang yang agak mirip ini ayam serama yang belujur dengan tema masih ada mirip-miripnya, tapi kalau dengan KT udah beda jauh ya. Jadi teman-teman yang mungkin ada di Kota Timika, kalau mau beli ayam di saya nggak usah ragu. Kalau memang murni serama, saya kasih tahu ini murni serama. Kalaupun ada yang, karena di saya masih ada 2, 1 jantan 1 betina yang sudah nggak
asli Serama karena indukannya tema, jantannya Serama. Jadi sudah hasil kawin bukan dari Serama asli ya, karena Serama jantan saya kawinkan dengan betina tema, jadi anakannya udah nggak murni Serama. Itu pun kalau ada yang beli tetap saya kasih tahu. Jadi saya nggak, kalau memang ini Serama asli walaupun blujur atau nggak nyelam ya tetap saya kasih tahu memang ini Serama asli. Kalau udah ada silangan dengan jenis lain pun saya akan kasih tahu kan. Jadi kalau soal kualitas sih saya jamin, tapi ya mungkin kalau soal body ya tergantung ya, semakin bagus ya semakin mahal pula harganya. Oke, di kesempatan kali ini mungkin hanya sekian yang bisa saya share ke teman-teman semua. Jika ada salah-salah kata mungkin mohon dimaklumi dan dimaafkan, karena memang di sini kita sama-sama belajar. Jadi kita sama-sama sharing, berbagi, dan tidak ada maksud untuk menggurui teman-teman semua. Oke, yang mau nanya silahkan tulis di kolom komentar, yang mau kasih saran dan masukan silahkan tulis saja, nggak apa-apa, masukan atau saran apapun akan saya terima. Cukup sekian, yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu, terus saksikan dan dukung terus channel saya biar bisa berkembang lebih maju lagi. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.